Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh ini dimuliakan Allah, kita lanjutkan ngaji kita tentang aqaid Islamiyah. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila Syekh Nazir Abdullah Syekh Muhammad wa sahbihi ila Syekh Ghairi bin Salih Al-Jazairi Allah ma'afa'ana bi'ulmi fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Jadi ini kan sudah bab penutup ya, bab terakhir, karena sebelumnya kita membahas rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, kita bahas sifat-sifat Allah. Iman kepada malaikat, ya kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan malaikat sampai rukun iman yang 6. Nah, kemudian bagian penutup ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di luar rukun iman, tapi penting diketahui oleh kita semua. Di antaranya yang kemarin dibahas adalah tentang ru'yatullah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah melihat Allah itu mungkin? Bisa. Jawabannya bisa dan mungkin, dan nanti terjadi ketika pada hari kiamat. Dan itu diperuntukkan khusus untuk orang iman saja. Untuk orang yang tidak beriman, orang kafir, atau dalam sebagian riwayat orang munafik yang dalam hatinya ada kekufuran, itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan penyesalan untuk mereka. Tetapi dengan catatan bahwa melihatnya Allah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti bukan berarti selepas kita bisa melihat Allah kemudian kita bisa menggambarkan Allah. Tetap Allah Subhanahu wa taala itu kekal di dalam sifat-sifatnya. Mukhalafatul hawadits, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sehingga nanti kata para ulama penjelasannya, nanti nadhrahnya, melihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak dengan arah. Jadi kita ngelihat nih kan ke depan, arahnya di depan, arahnya di atas. Nanti melihat kepada Allah itu bukan begitu. Oh, bisa ditunjuk gitu, enggak. Lalu bagaimana? Contohnya seperti orang melihat dengan hati. Melihat dengan hati, mata hati. Itu melihat dengan arah apa enggak? Ada biasanya kita tahu mata batin atau mata hati. Itu kita melihat dengan arah apa enggak? Kan enggak. Nah, begitulah kurang lebihnya. Tetapi nggak bisa digambarkan. Bila kaifin wala mithal. Tidak ada contohnya. Tetapi yang jelas nas di dalam Al-Quran melihat kepada Allah itu terjadi. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Waktu itu wajahnya berseri-seri mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat sekali lagi bahwa sampai hari kiamat pun, sampai di surga pun tetap sifat Allah itu tidak berubah. Bukan berarti nanti dah kalau kita ada di sana kita tahu gimana Allah. Tetap nggak bisa. Selepas melihat Allah tetap nggak bisa menceritakan, oh Allah tuh begini. Tetap tidak bisa. Kemudian kemarin ada pertanyaan mempertegas bahwa bolehkah kita sholat atau kita ibadah karena kita diperintah oleh Rasulullah untuk ihsan. Kita merasa ibadah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita membayangkan lafaz Allah, lafzul jalalah, lafaz Allah. Karena yang kita tahu yaitu lafaz Allah itu yang kita ngelihat, yang terlihat oleh mata kita. Jawabannya boleh saja membayangkan seperti itu lafaz Allah, tetapi dengan syarat tidak meyakini bahwa itu adalah Allah. Itu ya tulisan. Tetapi selama kita tidak meyakini bahwa Allah itu ya tulisan itu tidak apa-apa. Karena itu hanya membantu seseorang di dalam khusyuk saja.
karena memang berat. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu ibadah seakan-akan kamu melihat Allah. Bagaimana kisah seakan-akan melihat Allah? Itu penjelasannya panjang. Maknanya sebagaimana kita menghadirkan Allah di dalam hati kita, maka di dalam setiap saat, setiap keadaan, kondisi itu kita merasa diawasi, sehingga khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau membayangkan yang demikian itu, asalkan tidak meyakini bahwa itu adalah Allah, maka itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap kita yakini, yang kita tanamkan dalam hati kita, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ru'yatullah, melihat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kemarin pembahasan selepas itu adalah tentang ain, isobatul ain. Ini di luar konteks. Apakah penyakit ain, penyakit pandangan itu benar? Jawabannya iya, benar. Pandangan mata, penyakit pandangan mata itu adalah, para ulama menjelaskan, ain itu adalah nadhratun bihasadin masyubun bihasadin, satu pandangan yang dicampur dengan hasad, dengan rasa iri yang kuat, kemudian ada niat buruk dari pelaku memandang tadi itu. Maka kemudian ada efek buruk, efek negatif kepada objeknya, sehingga menjadikan dia sakit, atau bahkan kadang-kadang sampai pingsan, bahkan kadang-kadang sampai mati. Itu nadhratun. Karena memang ada cerita, maksudnya hadis-hadis tentang isobatul ain itu banyak. Isobatul ain, bahkan Nabi SAW ada mengajarkan satu doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri hamatin wa ainin lamah. Atau kama qala Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, min syarri hammah, dari keburukan binatang-binatang berbisa atau binatang-binatang yang melata, wa min ainin lamah, dan dari pandangan mata yang menyakiti. Ya, tetapi yang demikian ini tidak banyak orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, enggak banyak. Dan ini bukan dikatakan sebagai kemampuan ya, karena ini sebenarnya efeknya efek negatif, bukan efek positif. Jadi biasanya yang punya demikian ini adalah orang-orang yang dalam hatinya itu ada kejahatan. Buktinya emang Nabi memerintahkan, mengajarkan doa untuk perlindungan diri dari penyakit seperti itu. Atau yang umumnya ya paling enggak kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas pagi dan petang, itu sebagai wiritan kita. Itu sebagai benteng terkuat. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas itu dibaca sebelum tidur, kemudian pagi petang, itu sebagai penjagaan seorang mukmin. Wallahu a'lam. Kita lanjut soal man afdalul umam. Ini kan ini bagian penutup ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya random gitu, ada ngacak, tapi hal-hal yang bukan termasuk prinsip, tetapi perlu kita ketahui. Man afdalul umam, siapa umat yang terbaik jami'an seluruhnya, ba'dal anbiya, selepas para nabi alaihi wassalam. Di antara umat seluruh dunia ini setelah para nabi, kalau para nabi tentu sudah jelas paling utama. Selepas para nabi yang paling utama itu siapa? Jawabannya afdalul umami, umat yang paling afdal, paling utama, jami'an seluruhnya, di antara semuanya, ba'dal anbiya, selepas para nabi, hiyal ummatul muhammadiyah, itu adalah umat Muhammad. Ya kita ini. Wa afdaluha, dan di antara umat Muhammad itu yang paling utama, paling afdal, as-sahabatul kiramu, adalah sahabat-sahabat yang mulia. Wahum, sahabat-sahabat itu siapa? Mereka itu alladzina, adalah orang-orang ijtama'u, yang mereka berjumpa binabiyina alaihi salatu wassalam, dengan nabi kita alaihi salatu wassalam.
wa amanu bihi, dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u, dan mereka mengikuti an-nur alladzi unzila ma'ahu, nur atau cahaya atau hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum, dan di antara para sahabat, nah, yang di antara sahabat yang paling utama siapa? Al-khulafa al-arba'ah, adalah khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini hal ini kan bukan prinsip. Seandainya tidak percaya pun ya enggak masalah, bukan rukun iman. Tapi penting diketahui bahwa yang pertama selepas para nabi, umat yang terbaik adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena nabi terbaik, maka umatnya pun jadi umat terbaik. Kemudian ada Sayyid Muhammad Ibn Alawi Mekah itu rahimahullah, beliau menulis satu kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menulis dalam satu kitab dikumpulkan itu apa aja sih sebenarnya keutamaan umat Muhammad ini dibanding umat-umat yang dulu. Kita kan rasanya kayak ya biasa-biasa aja gitu. Karena kita belum tahu perbandingannya. Nah, kita sekarang merasa kayak masa sih kita nih orang mulia. Karena kita belum tahu perbandingannya. Kita sekarang ngerasa di dunia ini kan kayak lama gitu. Wah, lama sekali. 10 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Karena kita nggak tahu perbandingannya. Ketika dibandingkan dengan akhirat yang unlimited, yang tidak ada batasnya, baru mengatakan, duh, dunia itu cuma sebentar. Walaupun 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun pun kalau dibandingkan dengan tidak ada batas, ya pasti sedikit. Ya begitu ya kita nih, keutamaan Nabi Muhammad ini nggak terasa banyak kalau nggak ada bandingannya. Di antaranya yang pertama itu syariatnya itu mudah dikerjakan. Ini Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW nih, keutamaannya yang pertama dari sisi syariat itu mudah dikerjakan oleh seluruhnya. Jadi nggak ada hal yang berat sekali. Kalau dulu zaman Bani Israel gitu tuh, ibadah mereka tuh sangat membebani betul rasanya itu. Contoh misalnya syariat ya, contoh syariat tuh seperti kalau terkena najis, maka nggak boleh dicuci, langsung dipotong. Kalau misalkan baju kena najis, maka langsung dipotong. Bahkan termasuk Allah alam, mungkin kalau nggak salah bagian badan juga kalau kena najis nggak boleh dicuci, langsung dipotong. Nah itu berat. Kemudian syariatnya berikutnya, kalau taubat dari syirik, orang murtad keluar dari agamanya, kemudian dia taubat, maka kemudian taubatnya itu harus bunuh diri. Wa idh qultum ya Musa wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Jadi ketika Nabi Israel itu bikin angel itu patung anak sapi dan disembah. Kan mereka baru aja iman kepada Allah, habis lolos dari kerjaan Firaun, kemudian mereka bikin anak sapi itu disembah. Setelah diketahui Nabi Musa, wah sunnah nasihatin kamu tuh zalim sudah ini. Sebagian ada yang tobat. Nah, fatubu ila barikum, tobat kalian kepada Tuhan. Faqtulu anfusakum. Syariatnya kalau mau diterima tobatnya harus bunuh diri. Kita siap nggak kalau kayak gitu tuh ya? Kira-kira orang murtad terus mau balik, kayaknya nggak berani balik lagi ke agamanya, karena suruh bunuh diri. Jadi mau diterima tobatnya harus bunuh diri dulu. Sekarang enggak, ringan aja, ringan. Murtad, kemudian syahadat lagi, sudah diterima. Sangat ringan. Kemudian diantaranya lagi kalau umat-umat dulu itu, umat-umat terdahulu, umat selain Muhammad SAW, itu kalau wanita haid, wanita sedang datang bulan, itu nggak boleh bertemu, nggak boleh ketemu, nggak boleh makan bareng, nggak boleh serumah. Pokoknya wanita kalau sedang datang bulan tuh sesuatu yang kotor sekali, nggak boleh berinteraksi. Makan bareng aja nggak boleh. Nah, tapi kalau sekarang sangat mudah, masih boleh tidur bareng, makan bareng. Masya Allah. Kemudian juga diantaranya
kalau maksiat, para umat dulu tuh kalau maksiat itu maksiatnya nggak ketahuan nih, misalkan malam-malam berbuat maksiat, maka nanti di pintu rumah itu langsung tertulis si fulan ini maksiat ini, kafarohnya ini. Kafarah itu tebusannya. Kalau mau tobat begini. Jadi langsung, sehingga itu diketahui oleh semua orang. Lalu kalau sekarang kan Allah As-Sattar, maha menutupi aib. Banyak di antara kita bikin maksiat nggak ada yang tahu sama sekali. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Tapi kalau dulu enggak, walaupun sembunyi-sembunyi, langsung di rumahnya itu langsung tertulis fulan maksiat ini, kafarohnya ini, sehingga diketahui oleh semua masyarakat. Sangat berat sekali, memberatkan sekali. Tapi sekarang umat Muhammad SAW sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya pendek-pendek, tapi nanti masuk surga paling duluan. Datang ke dunia paling akhir, atau umurnya pendek-pendek, kemudian nanti masuk surga paling duluan. Diharamkan surga itu dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum dimasuki oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah sangat dimuliakan oleh Allah. Maka kita syukur betul. Nah, syukur. Kita nggak pernah minta sama Allah untuk jadi umat Muhammad SAW. Sedangkan dulu nabi-nabi dulu minta sama Allah. Nabi Musa diceritakan oleh Allah tentang nanti selepas kamu nanti ada nabi yang umatnya begini. Nabi Musa mohon ya Allah, jadikan saya nabinya umat itu ya Allah. Enggak. Sudah ada nabinya sendiri. Kalau itu jadikan saya umatnya aja. Nah, itu nabi itu, pengen jadi umat terakhir. Nabi Muhammad SAW. Cuma Allah nggak dikabulkan. Nah, yang dikabulkan, yang diterima doanya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa turun sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan nabi terakhir, tapi sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tetap beliau Nabi Isa, tetapi sebagai umat baginda Nabi. Maksudnya bukan bawa syariat baru, tetapi meneruskan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan baginda Nabi, umat Nabi Muhammad. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad yang paling utama adalah sahabat. Kenapa sahabat? Karena mereka ini ketemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu keistimewaan jumpa itu. Nah, keistimewaan jumpa secara langsung. Jadi sahabat itu syaratnya yang pertama dia ketemu dengan Nabi. Kemudian yang kedua dia iman kepada Nabi. Kemudian dia wafat dalam keadaan iman. Nah itu 3 syaratnya sahabat. Ya kalau dia cuma iman dan mati dalam keadaan iman, ya kita iman pada Nabi dan mati dalam keadaan iman, ya tapi nggak termasuk sahabat. Atau dia ketemu tapi dia tidak iman, maka dia juga tidak dihitung sebagai sahabat. Tidak dihitung sebagai sahabat. Atau dia ketemu, dia iman tapi wafatnya murtad, wafatnya tidak dalam keadaan iman dan Islam, juga tidak dihitung sebagai sahabat. Maka syaratnya 3 itu. Jumpa dengan Nabi, iman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan iman. Maka itu jaraknya sahabat dengan tabi'in sudah jauh, hanya karena perbedaan jumpa dengan gak jumpa dengan Nabi SAW. Itu keistimewaannya Nabi. Nah, di antara para sahabat yang paling mulia adalah siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun, para khalifah. Para khalifah itu apa namanya? Ya, ulama-ulama bahas nih. Kenapa yang mulia itu adalah khulafa? Khulafa itu kan pimpinan ya, pengganti Rasulullah SAW. Yang jelas ya khulafa itu ya seperti presiden lah, atau mungkin yang punya tanggung jawab besar. Jadi yang utama itu yang bukan yang apa namanya ibadahnya banyak terus gimana? Enggak, ternyata yang utama itu ya yang mimpin umat itu. Maknanya orang-orang yang megang tanggung jawab seperti itu tuh memang dia berhak untuk mendapat kemuliaan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka semua pemegang jabatan yang mengurusi umat, tetapi memang tanggung jawabnya sangat besar. Sehingga ya apa namanya orang-orang yang benci sekali dengan pemerintah itu ya istilahnya kurang pas. Karena bagaimanapun juga mereka punya tanggung jawab besar, asalkan kalau memang menjalankan tanggung jawab itu dengan benar. Memang pantas mereka dalam agama pun yang punya predikat, yang punya pangkat tertinggi adalah yang pemegang jabatan mengurusi umat.
yaitu khulafa ar-rasyidun. Kemudian selepas itu nanti ada orang-orang al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah. Nah, di bawahnya khulafa ar-rasyidin ada al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah, termasuk sahabat-sahabat yang mulia. Mereka itu 10 sahabat, jumlahnya 10 sahabat yang langsung dikasih kabar oleh Nabi masih hidup, tapi sudah dinas oleh Nabi kamu masuk surga. Jadi 10 sahabat. Yang diantaranya 4 khulafa ini juga termasuk. Kemudian ada 6 lagi sama Nabi itu dalam satu hadis berurutan. Maksudnya dalam satu hadis, dalam satu majelis disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Jadi langsung mereka masih hidup, tapi sudah dapat jaminan dari lisannya Rasulullah SAW mereka masuk surga. Maka mereka punya keutamaan lebih di antara dari sahabat-sahabat yang lain. Dan seterusnya. Banyak ulama-ulama membuat klasifikasi sahabat-sahabat yang paling mulia. Selepas itu baru generasi setelah mereka tabi'in, tabi'in, baru seterusnya. Nah, tentunya kita sangat jauh ya, keutamaannya sangat jauh dibanding mereka. Sehingga jangan sampai kita mudah sekali merendahkan orang-orang yang sebelum kita, sahabat, tabi'in, tabi'in. Walaupun secara zahir kelihatannya kayak ada hal-hal yang kurang pantas. Namanya manusia itu tetap begitu. Kadang-kadang nanti ada orang yang ngaji atau baca tentang sahabat-sahabat tuh bertengkar. Sahabat-sahabat tuh perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Oh, ada perang-perang gimana nih? Maksud gimana nih perang-perang? Oh, bikin perpecahan. Dan seakan-akan demikian. Secara zahir, namanya mereka manusia tuh ya manusia, tetap manusia. Tapi mereka punya kelebihan di sisi Allah SWT. Maka karena mereka sudah punya kelebihan di sisi Allah, jangan sampai kita tuh sekali-kali menjelekkan atau merendahkan sahabat, merasa kita lebih baik. Jauh sekali, kita ini sama debu di sandalnya sahabat aja masih jauh, masih lebih utama debu di sandal sahabat daripada kita. Maka jangan sampai ada prasangka buruk kepada orang-orang terdahulu. Suatu ketika Nabi sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian ngejek-ngejek sahabatku, kata Nabi. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang nyawaku ada di kekuasaannya, demi Allah maksudnya, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, seandainya seorang di antara kalian infak, belanjakan harta sebesar gunung Uhud emas, sekali-kali tidak akan menyamai dengan infaknya sahabat nisfa mudda ahadim au nasibah, walaupun tidak akan menyamai infaknya sahabat satu mud cuma 6 on atau setengahnya. Jadi sahabat infak sedekah cuma 1 butir kurma atau mungkin 3 butir kurma, itu lebih utama dibandingkan kita misalkan bisa infak sebesar gunung Uhud emas. Ini nggak bisa, karena mereka sudah lebih dulu, mereka pendahulu kita, tidak bisa kita ini mencoba-coba mengalahkan mereka dari segi keutamaan dan lain-lain. Masya Allah. Kemudian ini terkait dengan keutamaan umat Nabi dan para sahabat. Soal berikutnya, mal Isra wal Mi'raj. Apakah dinamakan Isra Mi'raj itu? Al-Isra'u, jawab al-Isra'u, Isra' huwa sayrun Nabi, adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Harami, dari Masjidil Haram Makkah, yaitu Makkah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, fil Quds, di Palestina, fi lailatin, dalam satu malam. Wa hadza, dan kejadian ini tsabitun binasil Qur'anil Karim, ditetapkan atau nyata dengan nasnya Al-Qur'anul Karim. Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina. Itu aja Isra itu. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, itu aja saja. Kemudian Mi'raj, wal Mi'raj, dengan Mi'raj huwa adalah su'uduhu, naiknya Nabi tilkal laila, tadi malam yang sama itu, minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, ila samawat, menuju ke langit, nembus langit. Wajtima'uhu, dan berkumpulnya Nabi bil mala'il a'la, dengan penduduk-penduduk langit. Tasyrifan lahum, sebagai kemuliaan untuk penduduk langit,
dapat tamu mulia, tamunya langsung begini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikraman lahu, dan juga sebagai ikram, sebagai hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sabata dzalika, dan telah tetap kejadian itu bil ahadits sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih. Riwayatnya sangat banyak tentang Isra Mi'raj. Wa hadza, dan perkara ini amrun mumkinun, adalah hal yang mungkin saja. Akhbara bihi shadiqu, yang mana as-shadiq, yaitu Nabi yang jujur, telah mengabarkan kepada kita terkait tentang Isra wal Mi'raj. Fayajibu, maka wajib hamluhu, membawa kejadian ini ala zahirihi, secara zahir. Memang Nabi itu dari Mekah ke Palestina secara zahir dan satu malam saja. Padahal itu kalau ditempuh waktu zaman itu belum ada pesawat, itu berbulan-bulan mestinya perjalanan itu dari Mekah ke Palestina. Tapi oleh Nabi ditempuh hanya dengan satu malam. Bukan itu aja, naik lagi ke langit, nembus langit, tidak sampai pagi, malam itu juga sudah pulang. Maka ini perkara yang mungkin secara akal kita, maka mesti kita bawa secara zahiri, memang betul seperti itu. Wala yustaghrabu, dan tidak dianggap aneh, mimman dari zat sayyarat tayrah, yang mampu memperjalankan burung fil hawa'i, di udara, wa ja'alal kawakiba, dan menjadikan bintang, taqta'u, bisa menempuh bi harakatiha fi daqiqah, dengan gerakan bintang itu dalam cuman beberapa menit, 1 menit, masafatan, menempuh jarak, la yaqta'uhan nasu fi mi'ati am, jarak yang tidak bisa ditempuh manusia dalam 100 tahun. Ada nggak bintang, misalnya gitu, kecepatan bintang yang di angkasa, gerakannya 1 menit aja tuh sudah menempuh jarak yang tidak bisa ditempuh manusia dalam 100 tahun. Kecepatan di luar angkasa itu kok sekarang ada diteliti-teliti itu. Tidak bisa dianggap aneh ayyar fa'ilas sama, untuk mengangkat ke langit fi sa'atin, dalam satu saat, dalam satu waktu saja, habibahu, kekasihnya, alladzi istafahu, yang mana Allah telah memilihnya, alal anam, di antara seluruh manusia. Fahuwa, maka Allah, ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu, wa bi kulli syai'in khabir, dan maha waspada terhadap segala sesuatu. Apa Isra Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Palestina, Masjidil Aqsa, menuju ke menembus langit dan kumpul dengan Malaul A'la, dengan penduduk-penduduk langit. Dan itu terjadi dengan jasad beliau. Banyak yang berdebat masalah ini. Oh, itu cuma ruhnya Nabi saja. Ya, kalau ruhnya Nabi itu orang kafir juga percaya, karena kalau hanya sekedar mimpi, gitu. Hanya sekedar mimpi, kita mimpi nembus langit itu biasa, cuma mimpi. Orang mimpi tidak ada yang anggap aneh. Justru waktu itu orang kafir tidak percaya tuh karena Nabi cerita tuh dengan jasadnya. Dengan jasadnya Nabi berjalan. Coba dengan kecepatan seperti itu, tidak hancur jasad manusia dengan kecepatan seperti itu. Kemudian nembus lapisan-lapisan zat, istilahnya kalau secara astronomi. Kemudian demikian, kalau dipikir secara zahir, tidak mungkin. Tetapi karena memang qudratullah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka itu terjadi, dan kita mesti yakini secara zahir. Sebagian ada yang berpendapat, itu cuman ruhnya saja, jasadnya tidak ikut. Nah, maka itu kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Karena memang justru titik ketidakpercayaan orang kafir dengan Isra Mi'raj itu karena dengan jasadnya. Kalau hanya dengan ruhnya saja, ya semua juga percaya. Nggak aneh, itu namanya mimpi. Saya mimpi, namanya mimpi, ya terserah ngomong sakarepmu lah gitu. Nggak cuma mimpi. Nah, tapi kalau dengan jasad, ini aneh betul. Masa bisa, dari mana kamu bisa begitu? Isra Mi'rajnya ada pembahasan yang sangat panjang, apa-apa yang terjadi kepada Nabi SAW tentang Isra Mi'raj. Yang jelas dalam bab ini, yang kita perlu poinnya adalah meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi, dan itu secara zahir dengan fisik dan jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, semoga Allah fahamkan kita.
Allah istiqomahkan dalam iman dan wafatkan dalam iman amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.